dimanapun berada, khususnya mahasiswa Universitas Islam Riyadi Fakultas Pertanian. Ini saya akan mencoba mau menyampaikan materi tentang pertanian organik, di mana pertanian organik itu saya bagi menjadi 4 bagian yang nantinya untuk tayangan sampai 4 kali. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan sistem pertanian organik, yang kedua adalah pembuatan pupuk organik, dalam artinya adalah pupuk kompos, kemudian yang ketiga adalah pembuatan pupuk dengan sistem hayati, kemudian yang keempat nanti adalah prospek tentang pertanian organik yang akan saya sampaikan nanti pada hari Sabtu nanti. Nah, ini udah. Jadi pertama adalah yang saya sampaikan adalah tentang sistem pertanian organik. Lah ini mengenai identitas saya. Jadi itu nama saya itu Priyono itu. Jadi kemudian alamat saya di Perumahan Grogol Indah, Sulu Baru, Sektor 7, Jalan Abimanyu, Blok U, nomor 11, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian itu nomor HP saya 0813 2903 1903. Nah, itu pengampu mata kuliah pertanian organik. Jadi pertanian organik ini ada yang bersifat teoritis maupun ada bersifat praktikum. Nah, sistem pertanian organik, jadi ini mengandung otomatis yang perlu kita ketahui adalah kaitannya dengan prinsip pertanian organik. Jadi merupakan sistem manajemen holistik, sistem manajemen yang terpadu. Jadi melalui promosi, peningkatan pendekatan sistem pertanian berwawasan kesehatan lingkungan termasuk biodiversitas, kemudian juga siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Nah, pertanian organik adalah pertanian yang menekankan praktek manajemen, otomatis adalah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi memilih secara sadar bahan yang aman bagi lingkungan dan menyesuaikan dengan kondisi lokalitas ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh FAO pada tahun 1999. Jadi ini pertanian organik bukanlah metode yang baru, karena sebetulnya ini dari nenek moyang kita sudah ada. Jadi sejak dulu, sejak zaman peradaban manusia kita itu pertanian organik sudah, memang itu adalah awal mula kaitannya bercocok tanam itu dengan sistem pertanian organik karena menggunakan alam sekitarnya. Jadi begitu. Jadi metode yang digunakan adalah dengan bahan organik. Jadi dan menggunakan bahan alamiah yang ramah lingkungan. Ya, jadi itu. Jadi meskipun prinsip ramah lingkungan, tapi pertanian organik ini di dalam hal sekarang ini dan untuk yang akan datang itu akan dilaksanakan dengan teknologi yang modern, teknologi yang maju, teknologi yang terencana dengan baik, sehingga betul-betul ramah lingkungan, kemudian juga artinya bisa mengendalikan hama penyakit, juga nanti bisa menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan dari kemampuan teknologi, tapi juga menguntungkan dari segi pendapatan. Jadi ini bisa meningkatkan untuk yang kehidupan yang akan datang. Oke. Nah, menurut ini dari Intergovernmental Panel on Climate Change, jadi ini pada internasional, jadi kaitannya dengan Organisasi Iklim menetapkan bahwa ada 4 penilaian yang dapat dikategorikan jadi yang bersifat organik. Jadi 1 atau A adalah desain rotasi lahan. Jadi ini adanya artinya pergiliran tanaman, pergiliran penggunaan lahan. Jadi menggunakan tanaman secara bervariasi, mengutamakan tumbuhan yang hijau dalam rotasi tanaman, kemudian menggunakan pembatas tanaman dan menghindari kosongnya lahan. Jadi lahan selalu terpenuhi, tertutup, tapi dalam arti tertutup adalah diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian mengatur rotasi tanaman, jadi pergiliran tanaman. Ini penting. Jadi untuk mengkondisikan bahwa tanah supaya memproduksi unsur hara secara alami dengan cukup, di samping itu
tersedianya unsur hara itu juga mencukupi bagi tanaman. Jadi lingkungan tanaman betul-betul bisa hidup dengan baik. Kemudian dengan menggunakan manajemen pemupukan, otomatis adalah pemupukan juga sudah diatur, direncanakan, disiapkan, sehingga itu digunakan untuk meningkatkan kehidupan tanaman. Tidak hanya pertumbuhan, tapi untuk meningkatkan hasil dan bahkan untuk selanjutnya dan selanjutnya. Jadi ini adalah pertanian yang berkelanjutan juga ini. Jadi ini. Kemudian pupuknya adalah otomatis karena bahan organik adalah bersifat lambat, pelan-pelan. Jadi gitu. Terutama pupuk yang dari hasil bahan organik itu adalah pupuk sebetulnya nitrogen, tapi juga pupuk yang mengandung fosfor, kemudian pupuk yang mengandung K. Di samping sebetulnya ada yang lain. Ini karena kebutuhan kaitannya dengan unsur hara bagi tanaman itu sebetulnya ada 16 unsur hara. Itu ada unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Jadi gitu. Jadi unsur hara makronya ada 10, mikronya ada 6. Jadi begitu. Nah, kemudian berarti menggunakan nitrogen juga sesuai dengan kebutuhan, bukan berlebihan. Ini penting sekali. Jadi meningkatkan kesuburan tanah. Jadi meningkatkan nitrogen ke dalam tanah, meningkat dalam akses stabilitas. Jadi ini penting. Kemudian manajemen persediaan dan peningkatan lahan, mengurangi emisi. Jadi itu. Nah, jadi menanam tanaman mempunyai akar yang dalam untuk produksi utamanya. Nah, ini adalah kaitannya dengan perlindungan tanah. Nah, jadi kaitannya dengan pengawetan tanah itu juga supaya tanah juga tetap menyediakan unsur hara dengan baik, supaya juga kelihatan lembab, nah, sehingga dapat digunakan dengan tanaman dengan baik. Nah, tanaman-tanaman yang digunakan adalah itu yang meningkatkan sumber pupuk atau sumber unsur hara, itu tanaman dari golongan legum, dari golongan daripada tanaman kacang-kacangan. Jadi ini baik yang bersifat semusim atau yang rendah maupun yang bersifat ini yang tingginya sedang, perdu sampai tingkat tinggi itu mengenai golongan kacang-kacangan. Jadi itu. Jadi ada kacang kedelai, kacang tunggak, kacang. Jadi kemudian juga ada kacang tanah. Itu juga. Kemudian golongan buncis, golongan juga itu dari yang tinggi sampai sengon, sampai lamtoro itu termasuk sebetulnya golongan legum. Jadi gitu. Nah, kemudian dari bahan organik itu, jadi bahan organik itu semata-mata sebetulnya ketika diolah tidak hanya menghasilkan pupuk aja yang diperlukan oleh tanaman, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Jadi misalkan menghasilkan energi, itu biogas. Di samping itu juga kalau kita ingin pupuk itu adalah bisa awet, bisa kita sediakan, bisa kita simpan, jadikan pupuk kompos. Jadi ini dalam rangka untuk memelihara untuk kesehatan tanaman, kesehatan tanah juga. Nah, kemudian juga untuk memulihkan kesuburan tanah itu dengan menanam tanaman yang bisa meningkatkan kesuburan tanah, tidak hanya bahwa ini bersifat fisiologi atau sifat fisik, tapi juga ada sifat kimia maupun sifat biologis. Ini adalah kegunaan daripada jadi tadi pupuk organik. Jadi itu sehingga betul-betul multi, betul-betul juga holistik tadi, terpadu gitu tadi. Jadi bisa mencegah erosi, juga mempertahankan tanah dengan baik dari tidak hanya erosi, bisa aja untuk mencegah nanti sampai ke longsor kalau itu kita gunakan pupuk organik atau tanaman yang memperkuat kekuatan tanah, itu adalah bisa mencegah tidak hanya erosi sampai terjadinya longsor. Kemudian juga bisa digunakan untuk ini tanaman yaitu
Mencegah erosi bisa berkaitan dengan ini. Jadi kaitannya dengan memperkuat teras. Jadi membuat teras itu sistem penterasan ini juga kita siapkan, tidak hanya dari segi tekniknya, dari fisik tekniknya, tapi juga kaitannya dengan dengan penelitian tanaman. Jadi itu. Makanya ada agroforestry, itu salah satunya juga kaitan dalam rangka memperkuat tanah dari kerusakan tanah itu. Kemudian menggunakan sisa hasil tanaman untuk sebagai tanaman penutup, sebagai penutup tanah. Sebetulnya ini tidak hanya sisa hasil tanaman saja, tapi juga tanaman yang hidup pun juga bisa menutup tanah. Berarti ini bisa menahan pukulan air hujan, bisa menahan erosi aliran tanah, menghambat aliran tanah. Jadi gitu. Kemudian mengisolasi CO2, jadi memisahkan, jadi meningkatkan bahan organik tanah, jadi CO2-nya bisa dipelihara, jadi gitu. Artinya jangan sampai melebihi, karena kalau melebihi itu bisa bersifat racun. Kemudian peluang pertanian organik di Indonesia, ini saya kira sangat luas, sangat prospektif, mengingat kondisi geografis daripada negara kita. Kemudian juga sejarah bangsa kita, itu adalah bangsa yang agraris. Jadi ini penting sekali, ini tidak bisa kita tinggalkan. Makanya masalah produksi pertanian terus selanjutnya perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan, walaupun dengan banyak teknologi yang lain yang sebetulnya teknologi itu juga bisa merugikan. Tapi dibuat sinergisitas teknologi yang baru itu sehingga bisa saling mendukung. Jadi otomatis untuk bisa mendukung digunakan adalah bahan bakunya adalah berasal dari bahan pertanian. Ini sangat mungkin, sangat bagus sekali dengan kondisi di negara kita. Kondisi otomatis geografis, tapi kondisi juga bangsa kita yang sebetulnya juga bergelut di bidang agrasi sudah lama. Kemudian hasil makanannya juga banyak sekali, bahkan tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi bisa juga untuk diekspor. Jadi itu. Jadi menurut data statistik pada tahun 2000 ada 75,5 hektar lahan dapat digunakan untuk usaha pertanian. Baru 25,7, berarti hanya sepertiganya itu yang telah diolah, padahal masih luas lagi. Walaupun sekarang, kondisi sekarang ini sebetulnya sudah banyak terkikis, tapi perlu diingat, ini sebagai tanggung jawab kita bangsa Indonesia, terutama orang-orang pertanian ini. Jadi gitu. Makanya dalam suatu kesempatan saya pernah menyampaikan mengenai kaitannya dengan dampak dari pembangunan jalan tol, dari jalan tol khususnya Trans Jawa, pernah saya sampaikan. Itu kalau ditinjau dari penyusutan lahan pertanian dan bagaimana solusinya, lah itu sudah pernah saya sampaikan pada bulan Juni yang lalu. Khususnya kalau dampak bagi orang pertanian itu memang dampak itu ada positif negatif, tapi kalau dihitung-hitung tetap masih banyak negatifnya. Karena apa? Karena lahan pertanian kita banyak yang menyempit. Tapi mungkin di bidang lain menguntungkan. Nah, inilah perlunya sinergisitas, perlunya kerjasama, sehingga dalam menggunakan tanah jangan sampai tanah-tanah pertanian ini menyempit, karena ini tanah merupakan nenek moyang tanah yang merupakan hasil utama, hasil bumi yang menghasilkan makanan kita. Ini penting perlu diketahui, disadari juga. Jadi gitu. Jadi inilah pertimbangan. Jadi kaitannya dengan penggunaan lahan, otomatis bahwa supaya tanah itu berfungsi baik, tanaman itu hasil baik, itu menggunakan pemilihan tanah yang baik. Tapi dalam kondisi sekarang kemajuan teknologi ini, ilmu pengetahuan teknologi, ya, kemudian informasi, komunikasi dan seni. Jadi tidak hanya iptiks. Nah, jadi gitu. Kalau iptek dan ilmu pengetahuan teknologi, ya, kemudian sama seni. Jadi ini iptiks ilmu pengetahuan. Jadi
teknologi, komunikasi, informasi, dan seni. Nah, ini lebih luas lagi. Jadi gitu. Jadi lahan subur umumnya telah diusahakan secara intensif dengan menggunakan pupuk. Ya, ini memang gunanya pupuk organik adalah ini. Jadi bisa untuk mengurangi, bahkan nanti bisa menghilangkan, bahkan juga mengembangkan bahwa kita itu untuk maju terus pakai penggunaan bahan organik. Ini supaya bahwa kalau dulu memang ya kita memang perkembangan zaman revolusi industri dulu itu adalah jadi menggunakan tanah sekian banyak terus, akhirnya juga tanah pertanian yang digunakan akhirnya lama-kelamaan terus-menerus dalam kurang memperhatikan kondisi perbaikan tanah, jadi sehingga tanah semakin lama semakin kurus, makanya produksi tidak meningkat tapi penggunaan pupuk yang istilahnya pupuk kimia, pupuk yang non organik semakin banyak tapi produksinya masih juga kurang maksimal dan justru kerusakan tanah semakin berlanjut. Lah inilah dengan kondisi penggunaan bahan organik ini kita kembali lagi perlu diperhatikan, digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga supaya tanah itu bersifat lestari, bisa abadi untuk kepentingan tidak hanya kepentingan kita, tapi kepentingan untuk anak cucu kita yang akan datang. Jadi ini. Nah, ini volume produk pertanian organik mencapai 57% dari total produk pertanian yang diperdagangkan di internasional. Nah, ini merupakan peluang-peluang bagi kita. Jadi peluang-peluang kita. Jadi sebagian besar disuplai dari negara Australia, Amerika dan Eropa. Nah, di Asia pasar produk pertanian organik lebih banyak didominasi oleh negara-negara timur jauh seperti Jepang dan Korea. Nah, kita seharusnya ikut terlibat di sana yang lebih artinya lebih dominan juga. Jadi itu. Memang kita sudah ada tapi untuk diperkenalkan atau untuk digunakan kita masih sangat terbatas. Nah, ini masih di bawah dari negara-negara itu. Tapi bukan berarti kita nanti terus harus berada di bawah. Kita ada kesempatan justru untuk meningkatkan bisa lebih tinggi lagi. Jadi karena pasar produksi yang masih kecil itu kendalanya apa? Karena belum intensif atau memadai mengenai produsen produk pertanian. Perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Belum ada kepastian pasar sehingga kita itu enggan untuk berproduksi karena apa? Memang kita masih kalah teknologi gampangnya dengan yang luar negeri. Tapi bukan berarti kita kalah itu mengalah, tapi bukan kalah terus, tapi artinya kita harus ada inovasi, ada semangat untuk bisa menututi, artinya bisa nguyak, kita mengejar. Bahkan bisa melebihi, itu adalah kesempatan yang bagi kita. Oke. Jadi ini saya kira data-data yang sebetulnya yang memungkinkan kesempatan bagi kita untuk memproduksi. Nah, produksi kita yang sudah banyak berperan itu misalkan ada juga ini masalah ada sebagian sayuran tapi kopi teh ini sebetulnya ini kita sudah banyak berbicara di sana. Jadi sejak dulu sejak zaman penjajahan lebih-lebih itu. Nah, ini daftar area pertanian organik di wilayah dunia. Jadi ini untuk area tanam jadi ini dengan ukuran juta hektar. Jadi Australia dan Oceania, area negara Australia dan sekitarnya, negara-negara Oceania, negara kelautan itu di dekat-dekat sekitarnya juga Australia itu. Jadi gitu. Jadi kemudian Eropa. Kemudian Amerika Latin. Jadi Amerika Latin ya Argentina, Brasilia dan sekitarnya. Jadi itu Chili dan sebagainya itu masuk Amerika Latin. Jadi ini ada 3,7. Kemudian Amerika Utara. Amerika Utara itu berarti ya Amerika Serikat sama Kanada lah itu.
itu juga Amerika Utara. Kemudian juga Asia. Nah, Asia 0,09, Afrika 0,606. Lah ini yang kita itu padahal Asia itu termasuk benua yang paling besar. Tapi hasilnya yang ini kita masih sangat kecil sekali. Nah, ini yang dalam hal pertanian organik. Nah, inilah sebetulnya peluang bagi kita, peluang sekaligus tantangan. Jadi gitu. Kemudian Afrika 0,06 juta hektar. Jadi gitu. Jadi sumber dari IFOM itu 2002 maupun PCTAS 2002. Nah, inilah. Jadi Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bisa bersaing. Seperti tadi sudah saya singgung. Walaupun secara bertahap, mesti harus kita bertahap, pelan-pelan tapi pasti. Jadi gitu. Pelan-pelan pasti artinya setiap kenaikan konsisten. Konsisten bukan harus tetap, tapi konsisten selalu naik. Jadi gitu. Itu. Nah, kendalanya apa? Jadi ini kendalanya seperti tadi, kemudian adalah sebagai peluangnya ini. Jadi peluangnya masih banyak sumber daya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Jadi ini keunggulan komparatif, keunggulan yang bisa kita tawarkan, ya, yang bisa kita tonjolkan. Kemudian yang kedua adalah teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan pupuk organik, misalnya pupuk kompos dan pupuk yang lain dan sifat organik. Tanaman tanpa olah tanah, nah tanam tanpa olah TOT. Kemudian pestisida hayati, ya kemudian juga nanti produk-produk yang lain yang itu adalah bersifat ramah lingkungan dari bahan organik. Kemudian, jadi pengembangan selanjutnya untuk pertanian ditujukan untuk permintaan pasar global. Nah ini memang kita supaya mengarah ke sana, kita jangan hanya untuk kebutuhan sendiri aja, mestinya harus kita bisa kita ekspor. Kalau kita ekspor berarti di samping produk kita dikenal, digunakan oleh orang luar negeri, tapi kita mendapatkan nilai tambah. Artinya secara material atau secara finansial kita bisa bertambah besar sehingga bisa menambah nanti untuk kepentingan investasi maupun kepentingan untuk meningkatkan teknologi, meningkatkan pendidikan, dan lain-lain itu bagi kita. Sehingga ini merupakan hal-hal yang sifatnya membuka peluang. Jadi komoditas yang bisa kita tawarkan bisa aja ini dari golongan sayuran. Jadi tadi sayuran, ya kan? Nah ini perkebunan seperti kopi, teh. Nah, kemudian juga bisa juga sebetulnya tidak hanya itu bunga-bungaan. Jadi hortikultura sebenarnya luas sekali karena tadi. Jadi karena hortikultura itu tidak hanya bisa untuk makan tapi bisa mengandung seni. Lah itu bisa menyegarkan tubuh untuk kesehatan. Jadi ini jadi kesehatan yang secara langsung dimakan tubuh tapi juga kesehatan. Jadi Indonesia merupakan pengekspor terbesar kedua setelah Brasil, tetapi pasar internasional Indonesia memiliki merek dagang. Tidak memiliki merek dagang ini. Kita hasilnya besar tapi kurang dikenal, masih kurang diakui. Ya ilah, ini tantangan kita untuk selalu meningkatkan mutu. Jadi gitu. Jadi ini yang perlu jadi dalam hal untuk ramah lingkungan. Jadi perlu ini kaitannya dengan gas-gas yang nanti mencemari lingkungan. Jadi ini CO2, CH4N2O. Nah, ini pentingnya pertanian organik untuk mengurangi ini emisi ini. Kemudian dari sosial kemasyarakatan, pertanian organik mempunyai dasar pemikiran yakni mendukung kearifan lokal. Ya, jadi kita menggunakan di kebutuhan sesuai dengan juga kondisi lokal. Jadi itu. Dari segi ekonomi, pertanian organik ternyata mempunyai peluang besar. FAO memprediksi global bab pangan organik 206 sampai 240 miliar US dollar.
akan menyampai tahun 2012. Nah, ini berarti sudah terlewati ini sudah kita. Walaupun di tingkat nasional pasar pertanian masih didominasi oleh masyarakat menengah ke atas. Peluang pertanian organik tidak dapat diabaikan begitu saja dan perlu didalami secara massal mengingat kebaikan bagi aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Nah, ini dalam masa pandemi ini justru ini peluang yang besar bagi bidang pertanian kembali lagi. Jadi ini perlu kita manfaatkan betul. Jadi perlu kita manfaatkan betul sehingga ini nanti bahwa supaya tingkat kesehatan manusia, tingkat ekonomi bangsa kita, terutama yang rakyat kecil tetap masih bangkit. Jadi gitu. Walaupun semuanya juga terasakan, tapi untuk kondisi pertanian sangat membuka luas untuk bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kondisi kekurangan kita itu ini. Jadi kaitannya dengan masalah pandemi COVID-19 itu. Pemanfaatan bahan alami dalam pertanian organik, ya jelas ini karena apa? Ramah lingkungan, kemudian digunakan bisa diolah dengan sendiri, ya dengan mudah, tapi juga sebetulnya tidak meninggalkan aspek kepentingan teknologi yang akan datang. Ini adalah ya pemanfaatan bahan alami. Jadi lingkungan kita nggak usah jauh-jauh, makanya sampah selalu digunakan. Itu adalah untuk ramah lingkungan supaya kita tidak tercemari, supaya bahaya lingkungan tetap sehat. Nah, kalau dengan penggunaan pertanian organik ini berarti supaya sehat, bahkan apa yang terjadi? Jadi kita produksinya meningkat, yang membuat juga sehat, manusianya sehat, kemudian lingkungannya sehat, sehingga bisa dinikmati tidak hanya kita sendiri tapi bisa dinikmati sampai generasi kita yang akan datang. Sehingga insya Allah lah kalau kita optimis pasti bahwa pertanian organik adalah mempunyai peluang yang sangat besar bagi negara kita. Jadi tidak hanya untuk kesehatan tapi juga dengan ekonomi dan teknologi yang nanti bisa kita manfaatkan. Jadi itu mengenai kaitannya peluang pertanian organik. Jadi di samping digunakan sebagai pupuk, bisa digunakan sebagai bahan insektisidanya. Jadi kemudian mengurangi penggunaan insektisida secara kimia. Jadi kemudian juga fungisida secara kimia. Itu sehingga kita betul-betul asli dari alam kita gunakan, kita kembali ke alam kita. Lah inilah yang jadi ada siklus yang berulang yang berkaitan dan itu sangat bermanfaat sehingga tidak mudah tercemari. Kemudian dari kemajuan teknologi ini, jadi diharapkan bahwa kita semakin mendapatkan itu sebetulnya bisa aja dengan murah, tapi sebenarnya adalah kita produk sendiri, tapi nantinya juga murah dalam arti kita bisa bersaing dengan pihak luar. Teknologinya tinggi tapi harga murah. Lah, ini yang dicari dari secara ekonomi, sehingga ini penting sekali mempunyai daya saing. Jadi mempunyai daya saing dengan pihak luar negeri. Jadi kemudian bisa istilahnya menghasilkan ini. Ada insektisida, jadi serangan hama dan musuh alami merupakan bagian keanekaragaman hayati. Lah ini nanti ini kita artinya jadi kita gunakan mengenai pestisida dari organik. Jadi ini cukup. Kemudian juga menggunakan serangga atau musuh hayati, ini adalah musuh alami yang nantinya betulnya bahwa tidak harus menggunakan pupuk kimia, artinya menggunakan unsur kimia, obat-obatan kimia, tapi bisa kita menggunakan makhluk hidup yang nantinya bisa artinya menyerang hama maupun bahkan penyakit kepada tanaman atau bahkan juga makhluk hidup yang lain. Jadi itu. Karena apa? Serangga ini mempunyai kemampuan berbiak yang tinggi. Jadi bisa mengimbangi kematian tinggi di alam, kemudian tapi juga musuh yang bisa memperkecil, menghilangkan, bahkan tidak hanya mengacaukan daripada penggunaan insektisida kimia.
Ini jadi saya sampaikan juga pertanian organik tidak hanya baik bagi kesehatan tapi juga bagi lingkungan. Tadi saya juga ahli pertanian Amerika yakin pertanian organik merupakan cara baru mengurangi gas rumah kaca. Jadi efek rumah kaca global warming, jadi gitu, pemanasan global. Jadi ini ahli dari Laureen Drinkwater Manajemen Tanah Ekologi Rode Institute Kutztown, jadi Pennsylvania. Jadi membandingkan bahwa pertanian organik dengan metode sebelumnya menggunakan pupuk kimia selama 15 tahun, hasilnya jadi justru jika menggunakan pupuk organik dalam arti ini dalam kawasan pertanian kedelai, karena Amerika banyak kedelai, setiap tahun karbon dioksidnya bisa dikurangi 1-2%. Nah, ini sangat tinggi sekali kan. Jadi ini makanya pentingnya penggunaan pupuk organik ini sehingga bisa mengurangi emisi gas-gas beracun tadi. Jadi itu. Contohnya ini adalah karbon dioksida berkurang sampai 1,2%. Nah, di samping itu juga negara-negara industri dalam pertemuan di Kyoto, Jepang itu berusaha untuk mengurangi emisi karbon dioksida 5,2% dari tahun 90 hingga tahun 2012. Dan ini juga menemukan pertanian organik menggunakan energi 50% lebih kecil dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Nah, ini penting karena Indonesia sudah masuk dalam anggota ini. Jadi masuk dalam anggota ini untuk perbaikan lingkungan dunia. Ini adalah tanggung jawab kita dan ini merupakan tantangan dan peluang otomatis bahwa pertanian organik itu betul-betul harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan itu mempunyai peluang yang besar dan ini sudah bisa kita rasakan. Lebih-lebih dalam masalah pandemi ini, coba kalau kita lihat ini adalah justru kondisi pertanian sangat dibutuhkan. Kemudian makanan-makanan justru banyak sekali diciptakan dan ini lebih dengan sudah mengglobal dengan para milenial itu, sehingga ini sangat penting sekali bahwa pertanian organik kita ini adalah mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan. Jadi bermanfaat bagi kita tapi bermanfaat bagi dunia. Jadi gitu. Artinya tidak hanya bisa mengalahkan pertanian konvensional tapi mempunyai prospek jadi kepada kehidupan generasi kita bisa lebih baik. Nah, ini makanya ini pertanian modern ini contohnya. Jadi ini saya kira inilah. Nah, ini kalau pertanian awal pertanian kita itu makanya supaya maju, supaya bisa dikenal, bisa bersaing dengan pihak luar, makanya ini peningkatan mutu selalu dibutuhkan. Nah, untuk bisa diketahui mutunya itu memang harus melalui uji seleksi dengan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi bisa sertifikasi yang bersifat lokal minimal, tapi sertifikasi yang bersifat internasional. Yang lokal contohnya itu kalau produksi pertanian dengan LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi ini menggunakan masukan minimal tapi hasilnya bagus. Ini yang lokal, tapi bisa yang internasional. Nah, internasional ini yang dikelola oleh atau diuji oleh IFOM, kemudian SKAL ini adalah yang mengelola, yang berhak mengeluarkan atau menguji kaitannya dengan sertifikasi produk pertanian organik secara internasional, sehingga kalau secara internasional tidak hanya dikenal diri sendiri, tapi bisa dikenal untuk seluruh bangsa di dunia ini, sehingga kita akan mudah untuk mengekspor, untuk memperkenalkan produk kita. Berarti kalau sudah masuk sertifikasi internasional berarti sudah betul-betul diakui pentingnya bagi dunia, tidak hanya kesehatan tapi juga demi kepentingan yang lain, bisa meningkatkan otomatis kaitannya dengan masalah anggaran atau meningkatkan
pendapatan yang berguna bagi kehidupan kesejahteraan tidak hanya keluarga, bagi bangsa Indonesia. Saya kira terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.